Suatu pagi Rasulullah menjalankan sholat subuh berjamaah. Rasulullah melihat salah seorang sahabatnya yaitu Abu Dujana selalu terburu-buru pulang ke rumah dan tidak pernah mengikuti beliau berdoa. Sampai suatu ketika Rasulullah menegur Abu Dujana, "Wahai sahabatku, apakah kamu tidak mempunyai permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa?" "Ya Rasulullah, aku mempunyai satu alasan mengapa aku terburu-buru untuk pulang. Aku mempunyai tetangga kafir dan ia sangat kikir. Di atas pekarangan rumahnya terdapat satu pohon kurma yang menjulang dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali angin bertiup di malam hari, kurma-kurma itu saling berjatuhan mendarat di rumah kami. Aku takut ketika pagi hari saat anak-anakku terbangun, mereka langsung memakan kurma tersebut karena anak-anakku tertidur dalam keadaan lapar. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, aku bergegas segera pulang sebelum anak-anakku terbangun dari tidurnya. Aku kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu aku kembalikan kepada pemiliknya. Aku tidak ingin anak-anakku memakan sesuatu yang bukan miliknya." Mendengar penuturan dari Abu Dujana, Rasulullah tidak kuasa menahan air matanya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar, kemudian membelinya 10 kali lipat. Kemudian Abu Bakar memberikan pohon kurma tersebut kepada Abu Dujana. Kafir itu pun senang bukan kepalang dan berkata kepada istrinya, "Aku mendapat untung banyak dari pohon tersebut, padahal pohon itu masih di tanah kita, dan aku tidak akan memberikan kurma-kurma itu kepada Abu Dujana." Keesokan harinya, pohon itu berpindah tempat ke tanah Abu Dujana dan tidak lagi di tanah si kafir itu. Suatu pagi di hari yang sangat cerah dan bahagia, di sudut kota Madinah terdapat sejumlah anak-anak tampak gembira bermain mengenakan pakaian baru mereka di hari raya Idul Fitri. Namun, agak jauh dari mereka ada seorang anak yang tengah menangis dan bersedih hati. Rasulullah yang melihat pemandangan itu lantas mendekati sang anak yang sedang bersedih itu. Beliau kemudian bertanya, "Wahai Ananda, mengapa engkau tidak bermain seperti teman-temanmu itu?" Dengan air mata yang bercucuran, si anak menjawab, "Wahai Tuan, saya sangat sedih. Teman-teman saya gembira memakai pakaian baru, sedangkan saya tidak mempunyai siapa-siapa untuk membelikan pakaian baru. Wahai Ananda, di mana orang tua kamu? Ayah saya telah syahid saat mengikuti suatu peperangan bersama Rasulullah. Sedangkan ibu saya menikah lagi dan harta ayah saya dibawa oleh ayah tiri saya pun diusir dari rumah." Kemudian Rasulullah memeluk dan membelai anak tersebut dan berkata, "Wahai Ananda, maukah engkau menjadikan aku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, dan Fatimah menjadi saudarimu?" Awalnya anak tersebut tidak mengetahui siapa laki-laki yang sangat baik tersebut. Namun setelah mengetahuinya dia menjawab, "Tentu saja saya mau. Bagaimana mungkin aku tidak senang wahai Rasulullah." Kemudian anak tersebut dibawa ke rumah dan didandani pakaian yang layak dan kembali bermain bersama teman-temannya. "Bagaimana bisa kamu berubah lebih bahagia seperti ini? Kemarin aku lapar, haus, dan yatim." Dengan bahagia anak itu menjawab, "Tetapi sekarang aku bahagia karena Rasulullah menjadi ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, dan Fatimah saudariku."